Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam sesi ini kita mendiskusikan kembali chapter 6, Laplace Transform ya. Topiknya adalah tentang convolution ya, Laplace convolution. Mari kita diskusikan ya. Yang pertama, kita sudah mengenal sebelumnya di subbab 6.1 dan 6.2 kita telah mendiskusikan tentang linearitas superposisi atau penjumlahan antara dua fungsi T-domain, misalnya Ft dan Gt, kalau kita jumlahkan, kemudian kita Laplace transformkan, maka kita bisa membentuknya menjadi Laplace transform dari F plus Laplace transform dari Gt. Ya, jadi kurang lebih kita bisa melakukannya seperti ini, sehingga penjumlahan di T-domain itu sama dengan penjumlahan di seolah-olah penjumlahan di S-domain. Ya, di sini S-domain, ini T-domain. Nah, sekarang permasalahannya adalah pada saat kita akan mengalami banyak, kalau kita punya input dalam T-domain, kita punya Laplace transformnya dalam S-domain. Jadi kita punya Ft, kita punya Fs. Nah, kemudian biasanya kalau kemudian signal itu kita masukkan ke dalam suatu sistem, sistemnya sendiri punya suatu S-domain tertentu. Maka untuk mendapatkan output dalam S-domain itu kita sekedar mengalihkan misalnya Fs dikalikan dengan fungsi dari sistemnya adalah Gs, maka outputnya dalam domain S adalah Hs, yaitu sama dengan Fs kali Gs. Nah, sekarang yang akan kita diskusikan di sini, ya, apakah nantinya perkalian ini, ya, Fs kali Gs ini yang merupakan output Hs di S-domain, itu kalau kita inverse Laplace-kan, itu sama dengan F kali G. Ternyata tidak. Dan ternyata itu bukan merupakan multiplikasi ya. Jadi perkalian di S-domain tidak merupakan perkalian juga di T-domain. Tapi kita sebut di sini, nanti kita definisikan, kita sebut sebagai convolution, ya, proses konvolusi. Jadi kita lihat di sini, misalnya kita punya Fs dikalikan Gs, kita dapat Hs. Ya, outputnya adalah Hs. Kalau kita Laplace inverse-kan, kita bisa dapat solusi bahwa solusi di T-domainnya adalah Ht. Nah, untuk mendapatkan Ht bukan dari proses Laplace dan inverse, tapi dari proses Ft dan Gt, yaitu kita lakukan proses yang namanya convolution, Laplace convolution, yang prosesnya adalah sebagai berikut. Ht adalah keluaran atau hasil proses dari input Ft yang dikonvolusikan dengan proses yang kita sebut sebagai proses Gt yang ada di sistem, ya. Maka itu didefinisikan sebagai integral konvolusi, yaitu F tau dikalikan dengan G T minus tau di tau, diintegralkan di antara 0 sampai T. Lanjut. Nah, mungkin yang paling mudah adalah kita bicara tentang contoh dulu. Kita lihat di sini, kita memiliki suatu sistem, ya, di mana inputnya adalah, silahkan dipilih S minus A atau S, ya. Kemudian sistemnya juga dipilih aja salah satu, jadi kurang lebih S minus A kali S, seper S minus A dan seper S ini adalah input dan sistem, di mana yang memproses input tersebut. Hasilnya, outputnya adalah Hs. Nah, kita diminta di sini menghitung Ht. Kita akan menghitung dengan dua cara. Menghitung dengan cara
konvolusi. Ya, satunya lagi kita bisa membuktikan dengan cara lain, yaitu itu merupakan satu persatu kita bisa mengatakan sebagai fungsi menyelesaikan dengan konvensional inverse Laplace transform. Ya, mari kita selesaikan dengan yang kita sebut sebagai convolution. Jadi HT itu adalah perkalian, kita tahu masing-masing seper S minus A itu adalah ya inverse Laplace-nya adalah E pangkat AT, ya, eksponensial dari AT. Sedangkan seper S sendiri itu adalah unit step function yang kita sebut sebagai satu di sini. Nah, kalau kita konvolusikan, kita bisa lihat yang namanya konvolusi, satunya adalah fungsi ini ya. Kalau di sini adalah tau, karena kita integralnya berdasarkan tau. F tau-nya sendiri ini diwujudkan dalam bentuk E pangkat eksponensial tau ya. Sini ya. Ini. Sedangkan satunya lagi GT minus tau itu diwujudkan dalam bentuk unit step function yang dimulai dari T tapi dibalik ya, karena GT minus tau itu seperti G minus tau plus T. Jadi seolah-olah kita menggeser fungsi yang terbalik ini. Jadi fungsinya kalau G tau-nya sendiri kan harusnya begini ya. Kalau G minus tau artinya unit step function yang menuju ke minus tidak berhingga ke sana. Ya. Nah, kemudian digeser dengan plus T, maka kita akan memiliki fungsi ini. Jadi kurang lebih seperti fungsi yang terbalik ya. Seperti step function yang terbalik menuju ke minus tidak berhingga. Ya, kalau sudah memahami ini, kemudian kita integralkan, ini kan nilainya di sini satu semua ya, sehingga kita bisa mengganti fungsi step function itu dengan satu. Ini adalah step function. UT ya. Satu. Ini adalah sebenarnya adalah U T minus tau, harusnya ini ya, ini satu. Jadi kalau kita integralkan, maka kita akan mendapatkan hasil ini. Nah, sekarang kita buktikan kalau kita menyelesaikan dengan cara konvensional Laplace transform yang sudah kita pelajari di subbab sebelumnya. Jadi seper S minus A kali seper S itu kalau kita pecah ya, trik yang kita gunakan atau metode yang kita gunakan adalah memecah seperti ini sehingga kita bisa membentuknya menjadi persamaan yang bisa di-inverse sesuai dengan tabel yang ada. Jadi hasilnya adalah ini. Maka kita bisa mendapatkan bahwa hasil ini seper A dari 1 minus S minus A itu adalah ini hasilnya adalah E pangkat AT ya, minus ini adalah 1. Jadi kurang lebih ini sendiri ya. Ini kalau kita inverse Laplace transformkan, hasilnya adalah ini. Jadi kita sebenarnya membuktikan di sini bahwa kita bisa menyelesaikan suatu transformasi ya dalam bentuk S itu menjadi dalam bentuk transformasi dalam bentuk T, tapi wujudnya di S itu perkalian, kalau di T itu adalah konvolusi. Baik, kita ini ya. Tadi saya menyebut-nyebut satu di sini sebenarnya adalah sama dengan step function ini. Artinya UT, jadi resminya adalah UT, step function, bukan satu ini. Kemudian kita lanjut dengan contoh yang lain. Kita misalnya punya contoh problem HS sama dengan seper S kuadrat ditambah omega kuadrat. Kita diminta untuk menemukan HT ya, fungsi HT.
Nah, kalau kita mengetahui, kalau kita pecah, fungsi ini adalah sama dengan 1 per S kuadrat plus omega kuadrat dikalikan fungsi yang sama lagi, jadi dikuadratkan. Ya, jadi kita pecah-pecah jadi dua fungsi yang sama dan saling dikalikan. Masing-masing ini hasilnya adalah sama dengan sin omega T per omega. Ya, sehingga kalau kita lakukan namanya convolution, maka bentuknya menjadi omega, super omega kuadratnya kita taruh di luar. Ini adalah perkalian atau konvolusi antara sin omega T konvolusi dengan sin omega T yang dirumuskan dalam bentuk seperti ini. Nah, intinya kalau dalam integral kita tidak bisa, akan sulit kalau kita dalam bentuk perkalian trigonometri ya. Harus kita pecah dalam bentuk penjumlahan. Jadi keduanya ini ya, perkalian sin dan sin ini sinusoidal yang nilainya berbeda, ini kan seolah-olah ini omega tau ini adalah A, omega T minus tau ini adalah B. Jadi kita pecah seperti ini ya, kita ambil aja di apa yang sudah ada di internet, informasi Anda ambil. Nah, kita pecah menjadi bentuk seperti ini. Jadi perkalian dua fungsi trigonometri ini kita pecah menjadi penjumlahan dua fungsi trigonometri yang lebih sederhana, sehingga kita bisa mengintegralkannya lebih mudah. Dan setelah Anda runut di sini ya, saya tidak akan bercerita detail. Anda akan mendapatkan di sini ya, persamaan terakhir di sini. Ya, ini adalah hasil yang terakhir ini adalah hasil dari konvolusi dari persamaan HT ya, itu tadi. Nah, sekarang di slide selanjutnya kita mencoba kalau kita pecahkan problem tadi dengan conventional inverse Laplace transform. Ya, ini kita pecahkan coba. Udah lihat di sini seperti biasa, kalau di sini ada S kuadrat plus ya S square plus omega square, maka di atasnya di pembilangnya maka harus ada persamaan dalam S, tapi satu order lebih rendah S-nya. Ya, di sini AS plus B. Di sini juga ada CS plus T. Nah, kalau ini kita kalikan ke sana, ini kita kalikan ke sana, sehingga kita gabung kembali, ya, sehingga totalnya ini nanti sama seperti yang ditunjukkan di sini, bahwa AS pangkat 3 dan seterusnya ini itu sama dengan 1, ya, pembilang, ya. Nah, kalau kita pecahkan di sini, yang S pangkat 3 tidak ada. Artinya apa? A ditambah C di sini itu sama dengan 0. Artinya A sama dengan minus C. Begitu juga yang S kuadrat, kita dapatkan di sini B plus D sama dengan 0, karena tidak ada. Sehingga B sama dengan minus D. Ya. S pangkat 1, omega kuadrat, ya, A plus C sama dengan 0. Dan A sama dengan minus C. Oke, ini masih sama. Baru yang terakhir, di mana kita bisa mendapatkan bahwa S pangkat 0 itu di situ ada 1 nilainya, ya. Itu sama dengan omega kuadrat, B plus D itu sama dengan 1, di mana B plus D sama dengan seper omega kuadrat. Nah, ini yang jadi masalah. Ya. Karena B dan B plus D itu di persamaan yang kedua ini itu adalah sama dengan 0, sedangkan di sini B plus D sama dengan seper omega kuadrat. Jadi ini tidak konsisten. Dan artinya apa yang kita solusikan di sini itu tidak menggunakan Laplace inverse method yang konvensional, itu tidak bisa. Jadi kita perlu bertanya, secara umum bisa menyelesaikan, tapi pada kondisi khusus seperti ini, di mana bentuknya seperti ini, ternyata tidak bisa. Jadi kita terpaksa memang harus menggunakan namanya convolution tadi. Ternyata bisa menyelesaikan masalah seperti yang kita lihat di atas, ya. Ini ternyata
dengan convolution kita bisa menyelesaikan masalah ini. Oke. Sedangkan dengan inverse Laplace method, ya, yang konvensional yang sudah kita pelajari sebelumnya, itu ternyata tidak bisa menyelesaikan. Nah, kenapa kok tidak bisa menyelesaikan? Ini yang akan jadi diskusi kita selanjutnya. Kita lihat contohnya kalau kita punya HS sekarang A dan B, ya, ini sama dengan soal sebelumnya, ya, hanya yang dibedakan di sana adalah omega kuadrat, di sini juga omega kuadrat. Sedangkan di sini A dan B kita anggap berbeda, ya, bukan omega kuadrat lagi. Maka kalau kita selesaikan, ya, mengikuti cara yang sama, ternyata kita bisa menyelesaikan ini, ya, di mana kita bisa mendapatkan bahwa A dan C itu 0, sedangkan B itu adalah sama dengan seper B kuadrat minus A kuadrat. Dan B, ya di sini D itu adalah minus B, atau B sama dengan minus D, sedangkan B-nya sudah ketahuan ini, maka D-nya sama dengan minus dari seper B kuadrat minus A kuadrat. Jadi kita bisa menyelesaikan persamaan ini, ya, jadi bentuk seperti ini. Sedangkan ini sendiri, nantinya kita bisa mendapatkan inverse Laplace-nya. Kita sudah paham bahwa ini bentuknya pasti adalah dalam bentuk sinusoidal. Ya, sinusoidal. Sinusoidal dengan frekuensi A, yang ini adalah sinusoidal dengan frekuensi B. Betul kan? Nah, apa yang menyebabkan ini bisa diselesaikan persamaan ini? Karena ternyata B dan A tidak boleh sama. Let's make it happen. Ya. Jadi ini hanya bekerja ketika B tidak sama dengan A. Sedangkan problem yang di depan, B itu sama dengan A. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan solusi kalau kita selesaikan dengan cara yang ini. Ya, ini jadi kita akhirnya memang membutuhkan apa yang disebut convolution untuk kondisi-kondisi tertentu di mana solusi dengan Laplace itu tidak bisa diselesaikan. Ya. Baik. Jadi ini yang kita konklusikan, ya, bahwa kita tidak selalu bisa menyelesaikan dengan metode yang sudah kita ajarkan di subbab 1, 6.1 sampai 6.4, semuanya tidak bisa. Tidak semuanya bisa terselesaikan. Jadi kita butuh penyelesaian lain dengan cara integral, yang namanya adalah integral convolution. Ini beberapa summary tentang proses konvolusi, ya. Jadi konvolusi ada suatu proses yang disebut sebagai commutative law. Jadi F convolution terhadap G sama dengan G convolution terhadap F. Begitu juga kalau Ft tentunya ini, ya, dikonvolusikan dengan G1 plus G2, kita juga bisa secara linear mendapatkan jumlah seperti ini. F dikonvolusikan terhadap G1 dulu, kemudian F dikonvolusikan terhadap G2. Nah, sedangkan kalau ada double convolution kayak seperti ini, apa yang terjadi? Ternyata kita bisa melakukan penggabungan yang berbeda, atau namanya associative law, ya. Jadi, yang sebelumnya dengan F convolution dengan G, kemudian dikonvolusikan dengan V. Nah, ini sekarang F itu dikonvolusikan dengan hasil konvolusi dari G dan V. Sedangkan commutative law terjadi untuk konvolusi terhadap 0, ya, fungsi 0 bolak-balik sama aja dan hasilnya 0, ya. Mari, ini yang menarik. Mari kita mulai belajar. Ada beberapa contoh soal yang ingin kita angkat dari textbook Anda. Kita punya problem di sini. Kita angkat problem nomor 4. Ya, problemnya adalah kalau kita punya suatu anggap ini adalah HT, ya, output dari suatu proses dalam T, ya, dalam T domain, itu adalah perkalian konvolusi antara
eksponensial AT yang kita sebut sebagai fungsi FT dan eksponensial dari dikonvolusikan dengan eksponensial dari BT yang kita sebut sebagai fungsi GT, di mana A itu tidak sama dengan B. Ini contoh seperti yang kita lakukan sebelumnya. Ada beberapa contoh di mana kalau A sama dengan B itu tidak bisa diselesaikan. Ya. Kita lihat di sini konvolusi dari problem di atas kita selesaikan dengan F tau dikalikan G T minus tau di tau, dan kita integralkan dari 0 ke T. Ya. Kita masukkan nilainya. Ya. Yang memiliki nilai tetap dari persamaan ini apa? Yang tidak ada taunya adalah E pangkat BT, ya. Ini yang kita lemparkan ke depan. Kita keluarkan dari integral. Sedangkan yang ada di integral adalah yang ada parameter taunya. Kita mendapatkan ini. Ya. Dan ini kita selesaikan dengan integral. Semuanya sudah paham ya. Jadi kita akan dapat 1/A minus B dikalikan eksponensial A minus B tau, di mana kita integralkan dari 0 sampai taunya itu dari 0 sampai T. Sehingga kita mendapatkan hasil terakhir adalah ini ya. Sebelah ini, setelah ada proses kita dapatkan nilai ini. Maka setelah kita gabung, kita mendapatkan bahwa HT itu sama dengan E pangkat atau eksponensial AT minus eksponensial BT per AP. Per A minus B. Ini yang kita sebut, ya, ini adalah convolution by integration. Ya. Jadi nanti istilahnya adalah convolution by integration. Sekarang, selain kita menggunakan convolution by integration, kita juga ingin membuktikan bagaimana kalau kita menggunakan metode yang sudah kita kenal sebelumnya, yaitu inverse Laplace. Ya, kita tahu tentunya Fs ya itu sama dengan Laplace dari Ft ya. Ini Ft kan. Eksponensial dari At itu sama dengan 1/SA. Sedangkan Gs itu adalah Laplace transform dari eksponensial Pt ya, itu sama dengan 1/S minus P. Jadi kalau kita kalikan, kita akan dapatkan fungsi ini. Hs itu sama dengan Fs, Gs. Sama dengan 1/S minus A dikalikan 1/S minus B. Sehingga kita dapat fungsi ini, dan kemudian kita pecahkan untuk kita bisa menyelesaikan itu dalam bentuk supaya kita bisa menatanya, supaya kita bisa di-inverse transformkan. Baik, kita dapat hasil ini ya. Jadi perkalian ini tentunya harus sama dengan 1 ya. Ya kan? Pembilang itu sama dengan 1. Nah, sekarang kita lihat yang ada, karena dia 1 itu adalah S pangkat 0. Maka S pangkat 1 itu sama tidak ada, berarti dia 0. Berarti C ditambah CS plus DS itu 0. Artinya C plus D itu sama dengan 0. C sama dengan minus D. Ya. Sedangkan S pangkat 0 sama dengan 1 itu ada di sini, konstanta. Konstantanya adalah 1, dan itu adalah diwakili oleh minus ya, BC atau minus CB ya. Di sana minus DA sama dengan 1. Jadi kita tahu bahwa C itu sama dengan minus D, nah tinggal kita mainkan di sini, minus CB plus D-nya kita ganti dengan minus C, maka kita dapat plus CA sama dengan 1, sehingga kita dapat perkalian ini. C kali A minus B itu sama dengan 1. Dan kita paham bahwa A dan B itu sesuatu adalah dua konstanta ya.
di mana A tidak boleh sama dengan B, ya. Sehingga C itu nilainya adalah sama dengan 1/AB, ya. Sedangkan D sama dengan minus 1/A minus B, ya. Sehingga kalau kita nyatakan ini, maka kita bisa mendapatkan kesamaan terakhir ini, ya, dalam bentuk S-domain, ya, fungsi dalam S-domain HS ini yang siap atau ready untuk di inverse Laplace-kan, dan hasilnya memang seperti Anda lihat, HT sama dengan eksponensial AT minus eksponensial BT per A minus B, ya, yang kalau kita lihat ke atas sama, ya. Jadi kita sudah membuktikan bahwa baik inverse Laplace maupun dengan convolution by integration akan menghasilkan sesuatu yang sama. Ya. Kalau sesuatu yang sama, apa kelebihan dari Laplace transform inverse dan Laplace transform dibandingkan dengan convolution? Nanti akan kita jawab pada halaman terakhir, ya, slide terakhir. Nah, sekarang contoh yang kedua kita ambil dari problem number 8, ya, number 8. Kita punya HT sama dengan sin T konvolusi terhadap cos T, ya. Ini kita sebut sebagai FT cos konvolusi dengan QT. Sehingga kalau kita konvolusikan bentuk integral, maka bentuknya adalah HT sama dengan integral 0 ke T dari sin tau kalikan cos T minus tau di tau. Nah, seperti yang saya sudah explain atau sudah saya jelaskan pada 2-3 slide sebelumnya, bahwa cosine ini perkalian dua fungsi trigonometri ini harus kita pecah menjadi suatu jumlahan dalam bentuk trigonometri yang sederhana, ya, dalam bentuk sin saja atau cos saja dan seterusnya. Jadi kita bentuk seperti ini, ya. Cos T minus tau sendiri, nah, kita melihat seperti ini akan diuraikan dalam bentuk ini, ya. Cos T, cos tau, plus, jadi cos T minus tau itu sama dengan cos T, cos tau, plus sin T, sin tau. Nah, sekarang kita karena dikalikan sin T, maka kita masukkan di sana, kan. Nah, beberapa fungsi yang mengandung T kita taruh di luar seperti, dan kita lihat di sini karena ini penjumlahan sehingga kita bisa pisah dalam ini yang lain. Di cos T ini kita pisah, kita keluarkan, yang ada di dalam adalah fungsi-fungsi yang hanya mengandung tau saja, ya. Begitu juga yang sebelah sini. Sehingga Anda dapatkan di sini, kita ingat bahwa cos tau sin tau itu sama dengan, yang lebih bentuknya sama dengan setengah sin 2 tau, ya, sehingga setengahnya kita lempar ke atas, ke kiri. Begitu juga sin kuadrat tau itu sama dengan 1 min ini, cos kuadrat tau. Sedangkan 1 minus cos kuadrat tau itu sama dengan setengah, dalam kurung 1 minus cos 2 tau, ya. Jadi ini akan kita persingkat lagi. Jadi di sini kita selesaikan, ya. Ini ada beberapa term di sini, berarti ada 3 term, ya. Ini term pertama, ini dikalikan nanti konstanta ini menjadi term kedua, ini sin theta dikalikan cos 2, nanti cos 2t tentunya, ya. Itu dalam, atau sin 2t nantinya dalam bentuk hasil integralnya itu dalam term yang lain. Jadi ada 3 term, ya, yang kita dapatkan. Dari 3 term itu seperti yang Anda lihat di sini, ya.
Ini akan menghasilkan sin akan menghasilkan cos ya, karena ada sin itu adalah minus ya, integralnya minus cos. Nah, kita nambahkan minus di sini dan ada 2 tau di sini, maka kita bagi dengan 2 di sini, maka kita punya 1/4 cos T cos 2 tau dari 0 sampai T. Nah, tinggal kita plug in ya. Plus sin T ya, ini setengah sin T dari nilai T 0 sampai T ya. Ini kan ada T-nya ya. Ini kurang lebih nilainya adalah ini ya. Dan yang terakhir adalah hasilnya adalah 1/4 sin T sin 2T ya. Jadi ini kurang lebih hasil terakhir dari konvolusi yang didapatkan dari sin T konvolusi dengan cos T ya. Hasilnya adalah yang bawah ini. Nah, selanjutnya kalau kita coba laplaskan, artinya kita mencoba menggunakan metode konvensional seperti yang juga kita sudah lakukan sebelumnya. Apa yang terjadi? Kalau Anda urutkan di sini, kita harus ingat meskipun di sini adalah sin dan cos, bukan sin dan sin ya, atau cos dan cos, tapi hasilnya kita buktikan bahwa ternyata di sini ada ketidakkonsistenan. Ya. Anda lihat di sini A plus C itu sama dengan 0, di sini A plus C sama dengan 1, tidak konsisten. Jadi ini ya. Jadi perkalian 2 trigonometri seperti ini ternyata juga tidak bisa diselesaikan secara secara Laplace transform, Laplace dan inverse transform. Harus diselesaikan dengan konvolusi. Ya. Ini seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya bahwa penyebutnya sama, tidak bisa. Jadi kalau kita ingat bahwa penyebut di sini ternyata dikalikan adalah dalam bentuk sama, seperti yang sudah kita jelaskan dalam 2-3 slide sebelumnya. Ini ada satu contoh lagi, nomor 11. Dan di sini kita mengambil contoh yang memang bisa diselesaikan dengan 2 cara, ya, dengan konvolusi maupun dengan Laplace transform. Karena apa? Karena penyebutnya merupakan term yang berbeda. Satunya S, satunya lagi S kuadrat plus 4. Ini kita bisa pecah di sini. Ini sebagai Fs, super S adalah sama dengan Fs, sedangkan seper S kuadrat plus 4 adalah Gs. Ya. Jadi kalau kita seper S ini, kalau kita nyatakan dalam Ft, maka dia adalah step function, ya, Ut. Ya. Sedangkan Gt itu sama dengan inverse Laplace transform dari seper S kuadrat plus 4, kurang lebih sama dengan, ya, kalau Anda ikutin, sama dengan setengah sin 2T. Ya. Ini adalah, kalau ya, Anda lihat sendiri di sini, bahwa ini adalah setengah sin 2T. Nah, sekarang kita konvolusikan. Nah, kita selesaikan saja di sini. Kalau kita bisa menggunakan metode yang menggunakan contoh yang dari buku, di mana kita melakukan G konvolusi terhadap F, ya. Tapi kita memilih cara yang berbeda di sini, bahwa F konvolusi terhadap G, sehingga di sini akibatnya apa? Yang digeser bukan step function-nya yang lebih mudah, tapi yang kita geser adalah sinusoidal function-nya. Ya, memang agak lebih rumit, cuma kita buktikan bahwa hasilnya adalah sama. Jadi yang di sini integralnya, ya, convolution integralnya itu sama dengan setengah integral dari 0 sampai T
atas sin 2t minus tau di tau. Ya, nah, kita ingat bahwa sin A minus B itu sama dengan sin A cos B minus cos A sin B. Ya. Nah, ini tinggal kita selesaikan dengan bentuk seperti ini. Kita tahu sin 2T cos 2 tau, ini sin 2T-nya kita lempar ke depan, sehingga kita hanya mengintegralkan cos 2 tau saja. Begitu juga yang di sini, cos 2T bisa kita buang ke depan, karena dia bukan fungsi dari tau ya. Jadi yang T itu kita anggap sebagai konstanta, kita taruh di luar seperti ini. Ya. Dan kita selesaikan hanya sin 2 tau-nya di T ya. Sin 2 tau di tau aja yang kita selesaikan, kita integralkan. Hasilnya adalah di bawah ini. Sehingga kita bisa mendapatkan pada saat akhir kita adalah fungsi ini ya. Sehingga kalau gini, apa yang kita dapatkan? Ini kita dapat 1/4 sin kuadrat 2T, di sini ada cos kuadrat 2T, kalau kita jumlahkan sebenarnya adalah sama dengan 1, dan ini minus cos 2T. Sekarang kita buktikan kalau kita selesaikan dengan non-convolution, artinya kita menggunakan Laplace transform inverse ya, inverse Laplace transform, metode yang saya sebut sebagai metode konvensional atau tradisional kita untuk menyelesaikan ini. Ya, dengan metode konservatif kita bisa mendapatkan nilai ini ya sesuai dengan metode kita, bahwa kalau S berarti di sana adalah S pangkat 0, di atasnya pembilangnya ya, jadi tinggal A per S saja. Di sini ada S kuadrat, di atas maksimum adalah S pangkat 1. Jadi dinyatakan dalam pembilangnya sebagai BS plus C. Jadi kalau kita perkalikan lagi penyebutnya, maka pembilangnya akan terbentuk persamaan ini ya, dan sama dengan 1 ya, sama dengan 1 ini. Maka kita bisa menyatakan bahwa A ditambah B, karena S kuadrat itu tidak ada di pembilangnya, maka A plus B adalah sama dengan 0, atau A sama dengan minus B. Begitu juga S pangkat 1 kita tidak punya, maka CS ya, itu sama dengan 0. Ya, C sama dengan 0. Sedangkan S pangkat 0-nya ada konstanta, yaitu adalah 1. Dan di sini adalah 4A. 4A sama dengan 1, sehingga A sama dengan 1/4 dan B sama dengan minus 1/4. Sehingga kita bisa mendapatkan fungsi yang sudah terpecah dan siap untuk kita inverse Laplace-kan ya, sebagai berikut. Ya, sehingga ini hasilnya adalah apa? Ya, ini sama dengan 1/4 1 minus cos 2T ya. Dan ini kalau kita lihat lagi ke depan, hasilnya adalah sama ya. Jadi kita membuktikan bahwa kita bisa menyelesaikan dengan dua cara, baik itu dengan inverse Laplace transform maupun dengan convolution ya. Jadi bisa diselesaikan dengan runtutan Laplace transform, inverse Laplace transform, dan satunya lagi dengan convolution integral ya. Hanya untuk beberapa kondisi tertentu ternyata Laplace dan inverse-nya itu tidak bisa menyelesaikan, sehingga semuanya tetap menggunakan convolution. Jadi artinya apa? Convolution adalah yang paling powerful kan, meskipun memang agak sulit sedikit. Ya, kalau kita summary-kan, jadi kalau kita punya fungsi, kita selalu punya fungsi di sini ya, dalam T-domain, karena hidup kita ada di T-domain. Kalau kita Laplace transformkan, kita punya dalam bentuk, misalnya saja, dia adalah step function, maka kita punya suatu fungsi E per S, ya, sebagai Laplace transform dari E step function. Ya. Dan kemudian kalau kita punya suatu, ini contohnya adalah sebagai apa ini? Contoh RC ya.
rangkaian RC, maka apa yang terjadi kalau kita punya suatu unit step function dengan amplitude A, kita masukkan ke dalam suatu fungsi yang Laplace transformnya kita sudah tahu, yaitu RC. Apa yang terjadi di sana adalah perkalian dari ini. Ya. Jadi E per R kalikan seper S plus seper RC. Ya, di sini. Nah, untuk mendapatkan ya hasil dari ini, si input unit step function yang dimasukkan ke RC circuit tersebut, itu kita bisa mendapatkan di sini. Karena hasil dari inverse Laplace transform dari operasi di domain S. Ya. Nah, sedangkan kalau dalam convolution, artinya kita semua proses ada dalam fungsi T. Ya. Sedangkan kita sendiri malah tidak mengenal suatu RC itu lebih mudah dinyatakan dalam bentuk Laplace transform dibandingkan dalam bentuk GT. Tapi kita bisa kita menginversekan menjadi GT dan kita menyelesaikannya langsung kita konvolusikan seperti yang kita tulis di sini dalam bentuk IT. Jadi sebenarnya sama saja, ya, sininya sama saja. Ini sudah kita kenal sebelumnya dan well tabulated, sudah ada tabelnya dan lain sebagainya. Hanya untuk kondisi-kondisi tentu memang tidak bisa diselesaikan semuanya dengan Laplace dan inverse Laplace transform. Ya. Sedangkan di sini dijamin semuanya bisa, sehingga ini lebih powerful, ya. Tapi dalam sisi analisa ini lebih nyaman dipakai untuk menganalisa sebenarnya untuk proses Laplace dan inverse Laplace transform, untuk menganalisa dalam suatu penelitian dan lain sebagainya akan lebih mudah. Jadi ini adalah konklusi kedua yang mungkin bisa kita tarik, bahwa Laplace transform itu memberikan manfaat yang besar, memberikan fasilitas, membantu untuk menyelesaikan complicated Newtonian calculus, ya. Jadi Newtonian era calculus ini kadang-kadang susah dalam bentuk integral, diferensial, apalagi kalau sudah dalam bentuk perkalian dan sebagainya. Yang diselesaikan dalam bentuk, kita sudah melihatnya, kita bisa menyelesaikan dalam bentuk algebra, ya. Dan inverse-nya juga sudah dalam bentuk yang sudah tabulated, sudah ada semuanya. Jadi kita bisa melihatnya dengan cepat. Hanya kita ada catatan di konklusi yang pertama sudah saya tekankan di sana bahwa tidak semuanya bisa diselesaikan dengan Laplace dan inverse Laplace transform untuk penyelesaian T dulu. Ya. Dan yang kedua, bahwa konvolusi ini sangat penting karena ternyata dalam proses atau penghitungan namanya komputasi, ya, ternyata yang dulu dianggap susah, ternyata dalam era sekarang ini dengan adanya teknologi baru dalam metode numerik dan lain sebagainya, ternyata convolution bisa dilakukan dengan lebih cepat, bahkan lebih cepat daripada Laplace transform yang menggunakan metode algebra. Ya, jadi plus minusnya ada, hanya Laplace transform tetap memiliki keuntungan karena dia lebih mudah dalam artikulasi penjelasan atau analytical dalam proses suatu sistem. Ya. Kurang lebih itu. Terima kasih sudah memperhatikan presentasi ini. Sampai ketemu di tab selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.